Baik, kami bacakan ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi dalam halaman ke-39 itu dijelaskan ya. Wa na'lamu ilmal yakin, qala al-muallif rahimahullah, berkatalah penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa na'lamu ilmal yakin anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala aw sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun la yunaqidu ba'duhu ba'dan. Jadi kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang disebutkan di dalam kitab Allah dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran ya. Itu adalah hak, sesuatu yang benar, la yunaqidu ba'duhu ba'do, dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, antara satu dalil dengan dalil lainnya. Jadi apa saja Bapak Ibu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan apa saja yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang Allah Ta'ala, tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, itu adalah suatu kebenaran. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh menolaknya, kita wajib menerimanya, dan apa yang ada itu tidak bertentangan sama sekali ya. Tidak ada pertentangan sama sekali, baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, dalilnya adalah berdasarkan surah An-Nisa ayat 82 ya. Afala yatadabbaruna al-Quran, kata Allah. Ya, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah azza wa jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi, tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya, yaitu di dalam Al-Quran. Seandainya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam Al-Quran sama sekali tidak ada pertentangan Bapak Ibu. Yang ada itu saling menguatkan satu sama lain gitu. Lah, bukankah ada kata mereka dalam Al-Quran ada ayat misalnya yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Terus di ayat yang lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Di satu sisi kita disuruh takwa dengan sebenar-benarnya, di sisi yang lain pada ayat pertama tadi kita disuruh bertakwa semampu kita. Nah, itu bukankah bertentangan? Bukankah itu kontradiksi? Nah, itu ada pertanyaan. Dan ada memang ayat-ayat yang nampaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya. Maka bagaimana penjelasannya? Penjelasannya misalnya di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ya, perintah untuk bertakwa semampu kalian menurut sebagiannya itu dinasakh oleh ayat yang terakhir tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Itu ada yang mengatakan dinasakh oleh ayat ini. Ada yang mengatakan tidak. Ayat ini selaras gitu. Jadi yang dimaksud bertakwalah kalian semampu kalian itu dengan usaha maksimal gitu. Dengan usaha maksimal. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu nanti dikuatkan oleh hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum
Ya, bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasul. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, tapi kemampuan maksimal berdasarkan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi jangan semampu saya itu bukan berarti nggak ada usaha gitu. Harus diusahakan secara maksimal sesuai batas kemampuan masing-masing. Itu. Nah, ini yang dimaksud ya fattaqullaha mastata'tum dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebenarnya nggak ada tanakud ya, nggak ada kontradiksi, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu contoh ya. Ada orang mengkritik, ya bukankah itu ada ayat? Tapi tadi ya, kita harus merujuk kepada penjelasan para ulama bahwa apa maksud kedua ayat tersebut. Atau contoh lain misalnya, di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, dalam surah Hud ayat 37, di sana diterangkan ya, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu ya. Wasna'i al-fulka, buatlah olehmu perahu bi'ayunina ya, di bawah pengawasan pandangan kami atau mata kami, wa wahyina, dan berdasarkan wahyu dari kami. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ayat 37 dari surah Nuh tadi menunjukkan bahwasannya Allah itu punya mata. Karena ada kalimat bi'ayunina. Nah, itu. Ada kalimat yang berbunyi bi'ayunina. Tapi nanti ada ayat lain yang ayun itu adalah bentuk jamak daripada kata ainun. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ayun itu jamak dari kata ain. Tapi kenapa? Nah, ini menurut sebagian yang lain, ada dalam Al-Quran disebut kata ain itu dalam bentuk tunggal. Ya, dalam bentuk tunggal, misal ya, di antara ada ayat ya yang menunjukkan sebentar. Kadang-kadang disebut tunggal, kadang-kadang disebut jamak ya. Kadang-kadang disebut mufrad. Nah, itu nanti ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut mata Allah ya tadi. Kalau di sini ayunina itu dalam bentuk jamak, nanti ada yang disebut ainnya, ain atau ainani gitu ya. Nah, itu bagaimana? Bukankah itu kontradiksi ya? Jadi menurut sebagian orang itu kontradiksi gitu. Berarti Allah itu yang benar matanya dua atau satu atau lebih dari dua. Nah, gitu. Maka dikatakan, kata Syekh Muhammad bin Ibnu Al-Utsaimin ya, wa ajma'a ahlus sunnati wal jamaah ala anna al-ainaini isnatani. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya kedua mata Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Itu dikuatkan oleh hadis Nabi yang menggambarkan tentang Dajjal misalnya. Kata Nabi, innahu, sesungguhnya Dajjal itu a'war. A'war itu buta sebelah. Kalau a'ma itu buta dua-duanya, kalau a'war itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidaklah buta sebelah. Nah, berarti kalau tidaklah buta sebelah,
Mata Allah itu ada dua. Bi annallaha ainaini ya. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala ainaini isnataini haqiqatain. Bahwasanya kita beriman Allah itu memiliki dua mata yang ya betul-betul dua mata ya. Itu penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, kok disebut ayun, disebut ain, disebut ainani itu kalau disebut satu, ini penjelasannya ya. Lalu disandarkan kepada Allah ya. Aini gitu ya. Ada kata aini itu tidak bermakna untuk membatasi. Kalau disebut tunggal lalu disandarkan kepada kata saya dalam arti Allah gitu ya. Nah, itu tidak menunjukkan bilangan tunggal, melainkan itu menunjukkan keumuman gitu. Bahwasanya Allah itu memiliki mata dan tidak menunjukkan bilangan. Kalau dia disandarkan kepada saya dalam arti Allah ya. Itu penjelasannya. Sementara kalau disebut dengan jama' ya dulu ala mutlaki at-ta'addudi ya. Itu menunjukkan bilangan secara mutlak. Nah, sekaligus menunjukkan at-ta'zim la haqiqatal adad. Menunjukkan untuk mengagungkan bukan bilangan secara hakikat gitu. Itu kata saya Al-Albani, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Jadi kata tadi wasna'il fulka bi ayunina itu ya, makna pertama ketika disebut jama itu menunjukkan keagungan at-ta'zim la haqiqata al-adad, bukan hakikat bilangan. Itu. Atau yang kedua bi anna al-jam'a yadullu ala mutlaqi ta'addudi ya, bahwa penyebutan kata jama' terkait dengan ain tadi, mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan kemutlakan bilangan. Dan isnaini itu dua itu juga termasuk jama'. Ya, dua juga termasuk jama'. Jama', tahu jama' ya? Nah, jadi bukan berarti lebih dari dua, karena dua itu juga sudah termasuk bentuk jama' gitu. Sebagaimana kita dalam kasus lainnya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita sholat ya. Kalau sholat berdua itu disebut jamaah atau tidak? Sholat bertiga, kenapa disebut jamaah? Lebih dari satu. Berarti sesuatu yang lebih dari satu itu artinya jama' gitu. Nah, ini ya. Contoh ya, Bapak Ibu, silakan buka dalam Al-Qur'an nih yang disebut tunggal ya. Ini yang dikritik ya oleh orang-orang bahwa katanya dalam Al-Qur'an nggak ada kontradiksi, ada kok kata mereka. Nah, silakan dibuka surah Toha ayat 39 Bapak Ibu. Yang bawa HP dibuka ya. Ini saya ingin membuktikan kritik orang gitu ya. Tentang mata tadi. Satu kan dalam surah Hud tadi ya, surah Hud ayat 37 itu disebut jama'. Di kitab yang Bapak Ibu pegang ada itu ya, di halaman sebelumnya. Nah, di sana disebutkan terutama pada ayat terakhir ya, pada kalimat terakhir. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini.
kita fokus ke teks Arabnya ya. Karena nanti kalau udah di terjemahnya lain lagi. Kalau baca tafsirnya baru kita pahamnya. Nah, Bapak Ibu, pada kalimat terakhir surah Toha ayat 39 itu ada kalimat walitusna'a ala aini. Agar engkau diasuh ala aini. Nah, kalau diterjemahannya sih diasuh di bawah pengawasanku. Di bawah penglihatan Allah Ta'ala, dengan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau kita baca tafsir Al-Muyassar, itu jelas ya. Jadi pada ayat 39 surah Toha itu, pada kalimat terakhir tadi, walitusna'a ala aini, itu maksudnya apa? Nah, ayat ini menjelaskan apa? Sifatu al-ainillahi subhanahu wa ta'ala. Allah itu memiliki sifat, memiliki mata. Sifatu al-ainillahi ta'ala. Ini sifat zatiahnya Allah Ta'ala. Jadi secara zat Allah itu punya mata. Karena Allah menjelaskan walitusna'a ala aini. Tapi kama yaliku bijalalihi wa kamalih. Allah memiliki mata sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Nah, di dalam ayat ini kata mata disebut dengan bentuk tunggal. Nah, ini ya Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara dalam surah Hud ayat 37 disebut jamak. Dan dalam hadis Nabi SAW ya, itu disebut dua ya, tadi tentang innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Itu ya, ada orang mengatakan ayat tersebut kontradiksi, tapi sesungguhnya tadi penjelasannya. Jadi kata ala aini ya, di bawah pengawasan mataku gitu ya. Kalau kita terjemahkan lengkapnya, mataku atau mata saya, itu Allah yang mengatakannya. Dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu, mata saya atau mataku, atau ini kalau saya ganti dengan istilah lain, bukuku, buku atau kitabku, ini namanya mudhof ilaih dalam bahasa Arab. Jadi ada dua kata, buku dan aku, ya kan? Bukuku, buku dan aku. Berarti kata buku itu disandarkan kepada kata aku. Itu namanya mudhof ilaih namanya. Setiap kata tunggal yang diidofahkan atau disandarkan ya kepada mudhof ilaih, kepada suatu kata yang lain, itu tidak menunjukkan bilangan secara spesifik. Itu saya ulangi ya, suatu kata yang disandarkan pada kata lain yang kaitannya dengan masalah bilangan, itu tidak menunjukkan bilangan secara spesifik. Memang kata ain, kata kitab itu kitabi gitu ya, tunggal dia, tapi tidak menunjukkan tadi secara spesifik terhadap bilangan, melainkan itu menunjukkan keumuman. Aini, mataku kata Allah. Itu tidak berarti oh mata Allah satu, enggak. Tidak berarti seperti itu. Tetapi apa? Menunjukkan bahwasanya Allah punya mata gitu. Tentang berapa matanya? Oh, dalam surah Hud disebut bi ayunina. Nah, kata ayun itu juga tidak mutlak menunjukkan bilangan jamak, bentuk banyak gitu ya. Lebih dari jamak itu banyak ya, tidak mutlak. Nah, tetapi apa tadi? Menunjukkan bahwa dua pun itu termasuk kategori jamak. Nah, yang menunjukkan mata Allah itu dua mana? Tadi dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi
Ketika Rasul menjelaskan Dajjal, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta, wa innallaha laisa bi'a'war, dan Allah itu tidak buta sebelahnya. Nah, itu menunjukkan dua gitu. Jadi nggak ada kontradiksi. Kemudian contoh lain ya, tentang tangan. Bapak Ibu, Allah itu punya tangan atau tidak? Iya. Lah kok tangan Allah berapa gitu ya? Dalam Al-Quran disebut dengan beberapa istilah gitu ya. Ini kami sedang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu nggak ada kontradiksi, tapi ada orang ada kontradiksi. Contoh tadi mata, yang kedua tangan ya. Kata tangan itu juga begitu Bapak sekalian. Misalnya kita bisa buka surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan. Maha agung Allah, zat yang biyadihi, di tangannya ada kerajaan, biyadihi al-mulku. Kata yad itu tunggal. Yadun, yadani, aidun ya. ID atau ID ya. Yadun, yadani, ID. Dalam Al-Quran disebut satu, tangan ya. Biyadihi al-mulku, satu. Nanti dalam surah Al-Maidah ayat 64 Allah menjelaskan dua. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangannya, yaitu tangan Allah Ta'ala, senantiasa terbuka. Nah, dua. Nah, kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam bentuk jamak. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, misalnya dalam bentuk jamak itu ada ayat berbunyi mimma amilat aidina. Nah, ada mimma amilat aidina. Itu kita bisa temukan di dalam surah Yasin ayat 71 ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Di situ ada kata aidina ya. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami, lalu mereka menguasainya dengan tangan kami. Kalau kita baca terjemahnya ini nggak akan menemukan apa-apa. Tapi kalau kita baca teks Arabnya, aidina itu bentuk jamak dari kata yad. Aidina, Bapak Ibu bisa buka tuh dalam surah Yasin ayat 71. Nah, kata sebagian orang, gimana sih? Kok Allah menyebut tangannya kadang satu, kadang dua, kadang banyak? Kan gitu. Ini kan tanakud namanya. Ini kontradiksi gitu. Nah, tapi tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ayat-ayatnya tidak bertentangan satu sama lain. Nah, tadi ya kita sudah baca dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya ya ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak ya. Ikhtilaf itu perselisihan ya, kontradiksi yang banyak kalau bukan dari sisi Allah. Tapi enggak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Apa tadi yang disebutkan contohnya oleh kami tadi, menurut sebagian orang itu semua sudah dijelaskan tadi. Kata yad, kata yadani, kata aidi, sama penjelasannya ketika kita memahami kata mata tadi. Satu mata dalam hadis, dua, kemudian dalam ayat yang lain disebut mata bi'ayunina, di bawah pengawasan mata kami. Semoga tadi bisa ditangkap ya. Jadi kalau kata tangan atau mata disebut tunggal dan disandarkan kepada Allah, itu artinya apa? Menunjukkan keumuman bahwasanya Allah itu punya mata, Allah punya tangan. Tidak menunjukkan bilangan
secara hakikat tunggal itu. Tapi ketika disebut jamak, maka artinya apa? Artinya untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Jamak itu juga termasuk di dalamnya adalah dua. Nah itu maknanya itu. Tapi ketika disebut dua, ya itulah hakikatnya. Berarti mata Allah itu ada dua, tangan Allah juga ada dua. Tidak ada kontradiksi. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Bisa dipahami ini kira-kira? Bisa ya? Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu. Ini contoh-contoh yang kami kemukakan untuk membantah sebagian orang yang katanya dalam Al-Quran banyak kok kontradiksi gitu. Contohnya soal tangan, soal mata, soal ketakwaan tadi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nggak ada satupun ayat yang kontradiksi atau bertentangan dengan ayat yang lain. Yang ada justru saling menjelaskan, saling menguatkan. Itu Al-Quran. Baik. Ya. Kemudian wali anna at-tanaqudhu fil akhbar yastaljimu takdziba ba'diha ba'dhan. Nah itu. Selain itu, karena jika ada pertentangan di antara berita-berita, informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran misalnya, itu ada pertentangan misalnya, maka yastalzimu takdziba ba'duhu ba'dhan. Nah ini berarti ya, kalau ada pertentangan berarti ada yang ya mendustakan satu sama lain. Jadi ada yang nggak benar gitu seandainya ada pertentangan. Nah itu wa hadza muhalun fi khabarillahi ta'ala, dan ini mustahil terjadi pada berita yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mustahil juga Rasul memberitakan sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah memberitakan hal yang bertentangan, demikian pula Rasul tidak mungkin memberitakan hal yang bertentangan. Kalau bertentangan berarti ada yang nggak benar gitu. Dan Allah nggak mungkin nggak benar, Rasul juga nggak mungkin tidak benar. Allah tidak mungkin berbohong, Rasul juga tidak mungkin berbohong. Nah itu Bapak sekalian. Nah kalau manusia banyak bohongnya kan. Siapapun dia manusia, bahkan sampai level presiden sekalipun itu manusia bisa bohong, ya atau tidak? Nah bisa bohong, walaupun nggak ngerasa bohong kan gitu. Nah, buktinya jelas gitu kan. Tapi Allah tidak mungkin bohong, Rasul tidak mungkin bohong. Karena Allah dan Rasul mustahil berbohong, maka tidak mungkin ada pertentangan dalam setiap berita atau informasi yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasul di dalam sunnahnya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, sesuatu yang penting kita yakini. Lalu kemudian waman idda'a anna fi kitabillahi ta'ala au fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam au bainahuma tanaqudan, barang siapa yang menuduh atau yang mengaku bahwa di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di antara keduanya tanaqudun, ada kontradiksi, fadzalika lisu'i qasdihi. Nah, itu terjadi disebabkan karena apa? Nah, karena maksud jahat itu, lisu'i qasdihi, nah, maksud buruk, wa zaigi qalbihi, dan hatinya yang menyimpang dari kebenaran. Wal yatub ilallahi ta'ala, fal yatub ilallahi ta'ala, nah, hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, wal yanza'an ghayhi, ya, an ghayhi, dan hendaklah dia melepaskan diri dari kesesatannya.
Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Jadi Bapak Ibu, tadi ada orang, enggak, dalam Al-Quran ada kontradiksi, dalam hadis ada kontradiksi, atau Al-Quran dan hadis saling bertentangan gitu ya, satu sama lain misalnya. Orang itu pasti buruk tuh niatnya dan pasti ada penyimpangan dalam hatinya. Kalau lurus niatnya, benar hatinya, dia tidak mungkin mengatakan hal itu. Tidak mungkin mengatakan hal itu. Itu. Kata orang, contoh, ada orang ngasih contoh. Buktinya di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat gini, Bu, Pak, bunyinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Itu kan Allah yang bilang, ud'uni astajib lakum. Dalam surah apa itu? Surah Ghafir ayat 60. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, kata Allah, saya dukhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Siapa itu? Orang yang sombong. Kenapa sombongnya? Nggak mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, orang yang nggak mau berdoa sama Allah itu dibilang sombong. Dan akibatnya apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Buka silakan surah Ghafir ayat 60. Nah, jelas ya? Jadi ayat ini menyuruh kita apa? Untuk berdoa. Kan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kan perintah tuh. Nah, dalam hadis enggak kok gitu, kata orang. Nanti ada hadis yang dikutip dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi yang berbunyi, man sagolahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati, barang siapa orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an, disibukkan dengan berzikir kepadaku, ya, an mas'alati, sehingga dia tidak berdoa, tidak meminta kepadaku. Bisa dipahami sampai sini? Barang siapa orang yang disibukkan dengan Al-Quran, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan berzikir kepada Allah, an mas'alati, dari dia memohon, meminta kepadaku, artinya dia enggak doa sama Allah, enggak minta sama Allah, dia sibuk terus dengan baca Quran, sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kemudian? A'taituhu afdala ma'u'ti as-sa'ilin. Kata Allah gitu. Aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih utama. Dia di sini siapa tadi? Aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih utama. Dianya siapa di sini dia? Orang yang sibuk dengan baca Quran dan zikir, ya kan? Dianya itu. Aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih utama, afdal. A'taituhu afdala ma'u'ti as-sa'ilin. Aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang suka meminta kepada Allah. Paham? Maknanya paham? Nah, berarti kesimpulannya apa? Ini hadis rawahu At-Tirmidzi wa Ad-Darimi. Kesimpulannya apa? Ya, udah banyak aja baca Quran, banyak zikir kan gitu. Enggak usah minta sama Allah kan gitu. Ya enggak? Kesimpulan kan itu. Nanti Allah kasih, bahkan apa yang Allah akan kasihkan kepada kita lebih utama daripada apa yang Allah berikan kepada
orang yang suka mohon-mohon, minta-minta sama Allah, kan itu? Itu kesimpulannya. Berarti enggak usah berdoa, kan gitu. Kesimpulan lainnya, tidak perlu berdoa, tapi sibukkanlah dirimu dengan baca Quran, sibukkanlah dirimu dengan zikir. Itu udah gampang. Terus ditambahi lagi keterangannya. Allah tahu apa yang kamu inginkan. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Benar atau tidak itu? Ya benar. Benar. Apapun yang ada dalam hati kita, Allah ngerti atau tidak Bapak Ibu? Apa yang kita inginkan, Allah ngerti atau tidak? Tahu. Ya jelas itu. Tapi yang jadi persoalan tadi, nggak usah berdoa. Kan itu. Udah kau sibuk saja dengan baca Quran. Sibukkan saja dirimu dengan zikir pada Allah Ta'ala. Ada kontradiksi nggak dengan ayat 60 surah Ghafir tadi? Ada jelas. Dalam surah Ghafir ayat 60 kita disuruh berdoa. Sementara dalam hadis ini nggak usah berdoa, baca Quran saja sama zikir. Ada kontradiksi? Nah, ayo kata mereka kan itu. Iya. Nah ini. Tapi tadi ya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah ada kontradiksi, kalau menurut Ibnu Utsaimin apa? Karena jahat niatnya, maksudnya, atau ada penyimpangan dalam hatinya. Soalnya ada yang kurang. Yang ketiga karena kebodohannya. Karena kebodohannya. Karena keterbatasan ilmunya. Itu. Nah, lalu gimana Bapak Ibu? Hadis yang tadi saya sampaikan itu hadis dhaif. Tadi antum tanya. Itu hadisun dhaif, dha'afahu al-a'immatu al-hadis ya, ulamaul hadis. Seperti diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal diantaranya. Itu ada kelemahan. Jadi kalau ada hadis dari Nabi katanya dengan Al-Quran kau bertentangan, itu pasti hadis bermasalah hadisnya. Maka perlu diperiksa itu. Kalau hadis itu betul sahih, nggak mungkin ada pertentangan. Nah, berarti itu kan karena kejahilannya kan, dia nggak ngerti itu. Tapi kalau orang baca ini hadis riwayat Imam Tirmidzi loh, ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi loh. Kedua kitab ini kan termasuk kitab rujukan para ulama kan. Tapi tadi tidak semua hadis yang ada dalam kitab At-Tirmidzi atau Ad-Darimi itu sahih. Nah, maka itu penjelasannya. Jadi sekali lagi, ya tidak ada tanakud, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran maupun dalam atau antara keduanya itu tidak ada kontradiksi. Maka kalau kita bingung, udah taubat sama Allah. Jangan sampai punya kesan, oh ada Quran dan Sunnah bertentangan satu sama lain. Tidak ada. Karena Rasul itu setiap kali beliau menyampaikan sesuatu, itu semua dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsunya beliau. Maka gak mungkin bertentangan antara Al-Quran wahyu Allah dengan apa yang disampaikan Rasul juga itu adalah wahyu Allah. Mana bukti bahwa apa yang disampaikan Rasul itu adalah wahyu dari Allah? Ada nggak dalilnya? Ada ya. Apa kata Allah? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan semua itu berdasarkan wahyu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Gitu ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Wa man tawahhama at-tanaqud fi kitabillahi ta'ala au fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam au bainahuma. Nah, fadzalika imma liqillati ilmihi. Ini terangkan ternyata ya. Nah, dan barang siapa yang berprasangka bahwasannya di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, dan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di antara keduanya berprasangka ada pertentangan, fadzalika, hal itu disebabkan apa? Imma liqillati ilmihi tadi. Karena apa? Disebabkan karena ilmunya yang sedikit. Ya kan? Nah, liqillati ilmihi au kusuri fahmihi.
atau karena pemahamannya yang kurang. Itu sebabnya. Tadi sudah diterangkan itu ya. Nah, au taksirihi fit tadabburi, atau karena perhatian dia yang dia curahkan itu belum cukup, belum sungguh-sungguh gitu. Dia belum sungguh-sungguh memahami atau berusaha memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, karena nggak sungguh-sungguh, ya usaha yang dilakukan nggak sungguh-sungguh, perhatian nggak sungguh-sungguh, akhirnya jadi keliru gitu memahami Al-Quran atau sunnah Rasul SAW. Itu. Oleh karenanya, fal yabhas anil ilmi wal yajtahid fit tadabburi hatta yatabayyana lahu al-haqqa. Nah, maka hendaklah ia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam memahami, sehingga akan jelaslah baginya ya kebenaran. Itu pesannya. Jadi kalau kita kok menemukan, kok ini kok bertentangan, itu karena ilmu kita kurang, bacaan kita kurang, ngaji kita yang kurang. Maka sungguh-sungguh gitu, cari ilmu, ya bersungguh-sungguh memperhatikan. Nah, maka kalau sudah bersungguh-sungguh akan jelaslah bagi kita kebenaran tersebut. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu jika terjadi sesuatu yang lain, ya katakan sini, fa illam yatabayyan lahu, ya, dan jika belum jelas juga baginya kebenaran tersebut, lam yatabayyan lahu, kok belum jelas-jelas juga gitu ya. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin juga, dia udah berusaha baca sana baca sini kok masih bingung gitu ya, masih belum jelas. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, maka falyakillal amra ila alimihi. Nah, maka hendaklah dia memasrahkan masalah ini kepada orang yang berilmu. Udah, ikuti saja orang berilmu. Kalau dia usaha sendiri nggak bisa gitu. Ikuti, dengarkan penjelasan orang berilmu. Nah, atau yang dimaksud ila alimihi di sini, ya pasrahkanlah kepada Allah Ta'ala sebagai zat yang maha tahu, al-alim atau al-alim, ya, zat yang maha tahu. Wal yakuffa an tawahhumihi, dan hendaklah dia berhenti berprasangka. Udah, kalau masih bingung, kita serahkan ilmu itu kepada Allah Ta'ala, kita berhenti dari berprasangka itu. Lalu yang terakhir, wal yakul, hendaklah dia berkata, kama yakulu ar-rasikhuna fil ilmi, hendaklah dia mengatakan, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Apa kata orang-orang yang mendalam tentang ilmu pengetahuannya terkait dengan apa yang dia tidak pahami? Nah, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman dengannya, ya, kullun min indi rabbina, semua itu dari sisi Tuhan kami, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin ada ketidakberesan baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Udah, kita beriman saja, kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Allah Tuhan kami. Nah, ini sikap maksimal terakhir yang harus kita lakukan jika kita memang sudah mencari-cari tahu, kok masih bingung gitu. Udah, kembalikan kepada Allah, percayalah, ya, berimanlah, karena semua dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu yang kalimat terakhir, ya, waliya'lama annal kitaba wa sunnata la tanaqudu fihima wala bainahuma wala ikhtilaf. Nah, hendaklah seseorang itu, dia ketahui bahwasannya Al-Quran, Alkitab, bahwanya sunnah itu tidak saling kontradiksi, tidak kontradiktif, ya, di dalam keduanya atau di antara keduanya. Di dalam keduanya maksudnya dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi, dalam hadis tidak ada kontradiksi juga,
tidak ada kontradiksi antara keduanya, yaitu antara Al-Quran dengan hadis. Contohnya tadi yang saya kasih contoh, ada kesan kok kontradiksi, di ayat 60 suruh ghafir disuruh doa, dalam hadis kok nggak perlu doa gitu. Itu tadi penjelasannya, nggak ada. Wala ikhtilafa. Nah, dan tidak ada perselisihan antara Al-Quran dan sunnah. Nah, ini saya kira ini ya Bapak Ibu dan sekalian, perkara penting yang harus kita pahami, yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai ada sangkaan-sangkaan ya dari kita, oh kok Quran bertentangan dengan ayat yang lain, kok Al-Quran bertentangan dengan hadis Nabi gitu. Atau kok dalam Al-Quran ada pertentangan, dalam hadis Nabi ada pertentangan? Nggak ada. Tidak mungkin ada, dan itu mustahil. Kalau toh masih punya kesan ada, berarti tadi karena memang tujuan kita jelek, atau karena ada penyimpangan dalam hati kita, atau karena sedikitnya ilmu kita, ya pemahaman kita yang cetek, atau kita belum bersungguh-sungguh gitu. Maka muncul tadi pertentangan, seakan-akan ada pertentangan. Jadi ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga apa yang kita bahas pada pagi ini bisa memberikan ya ilmu ya untuk kita dan menambah wawasan kita ya terkait dengan bagaimana seharusnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul, wabil khusus ya yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, yang telah kita bahas pada halaman-halaman sebelumnya. Ya. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita sudah membahas tentang malaikat sampai halaman 40 ini ya. Dari halaman 1 sampai halaman 40 ini membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah ya. Ma'rifatu al-iman billahi azza wa jalla. Ya, mengetahui tentang beriman kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi saya kira ini sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, monggo Pak Sis. Mungkin saya yang kurang benar atau mungkin kurang pengertian. Masalah kalau kita punya ingat Allah, berpikir di dalam Quran, itu apa nggak usah doa itu udah karena Allah sudah tahu dengan apa yang kehendak kita. Apa yang kita inginkan. Jadi saya sambungkan bagaimana dengan statusnya surat hajat. Hajat itu apa? Apakah masuk ke apa tidak? Iya. Iya. Rasa salah itu adalah kita berdoa kepadaku. Ya. Baik, terima kasih Pak Sis. Boleh gitu. Itu bagian daripada sunnah yang masyru' disyariatkan. Ada contohnya. Nah, maka tadi kami sudah sampaikan bahwa hadis yang tadi saya kemukakan, barang siapa orang yang disibukkan dengan baca Quran, disibukkan dengan zikir, tanpa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri dia sesuatu yang lebih utama daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka berdoa. Ini hadis nggak benar. Gitu. Ini hadis nggak benar. Nggak benar. Nah, itu. Ini hadis nggak benar. Maka karena hadisnya dhaif, kita nggak bisa ini hadis ini dijadikan apa? Sandar. Udah, anggap saja hadis ini tidak ada. Gitu. Tapi ada yang dikit banyak zikir, banyak zikir jangan zikirnya dikit banyak. Nah, yang benar itu zikir harus diperbanyak karena Allah bilang dalam salah satunya ya dalam surah Al-Jumu'ah kan. Fazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, semoga atau kalian pasti beruntung. Itu suruh zikir. Baca Al-Qur'an disuruh baca Al-Qur'an, ya. Jadi banyak dalil yang menunjukkan kalau kita disuruh untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya kata Nabi, seseorang itu derajatnya nanti di surga itu sesuai dengan sebanyak apa dia membaca Al-Qur'an. Jadi semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya dia di surga. Itu. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi syafaat
Ya, bagi siapa? Li sahibihi, bagi orang yang suka membacanya. Orang yang rajin membacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya syafi'ul li sahibihi yaumil qiyamah. Bacalah kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya bacaan Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya kelak nanti pada hari kiamat. Berdoa disuruh juga tadi kan, ud'uni astajib lakum. Atau dalam ayat yang lain, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Berarti kita disuruh juga berdoa. Yang paling terang tadi ayat 60 surah Ghafir, ud'uni, disuruh berdoalah kalian kepadaku. Bahkan semakin sering kita berdoa, Allah semakin senang, Pak. Allah semakin senang. Karena apa? Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu ibadah. Itu dalam hadis sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Satu. Yang kedua, ya, orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Itu kata Nabi. Yagdobu alaih. Allah marah. Bagi kepada siapa? Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Makanya tadi dalam surah Ghafir kan jelas. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, enggak mau berdoa kepada Allah, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, Nabi menjelaskan yagdobu alaih. Maka seorang penyair bilang, ya, innallaha yagdobu in tarokta su'alahu. Sesungguhnya Allah itu marah kalau kamu meninggalkan berdoa kepadanya. Kita nggak mau doa, itu Allah marah, Bu. Nah, sementara manusia, ya, wa idza sa'alta bani Adam, kalau kamu minta terus sama manusia, yagdob, maka orang akan marah. Kita minta terus sama orang. Kira-kira orang yang kita mintai terus gimana? Mau masak garam kita minta sama dia. Mau bikin teh gak ada gula, minta lagi sama dia. Ya, mau masak ceret yang gak ada, pinjam lagi sama dia. Ya, orang yang tetangga yang kita terus minta ke dia, marah pasti. Si Juha dulu gitu, ada cerita anekdot. Ada tokoh nama Juha. Juha ini punya tetangga kesukaannya minjem terus. Apa-apa minjem, apa-apa minjem. Ya, bahkan sampai kendaraan aja minjem terus gitu. Kalau dulu kan nggak ada motor, adanya keledai. Nah, bingung nih Juha, nih tetangga kok minta terus, pinjem terus. Nah, emang idza sa'alta bani Adam yagdob, itu ya. Kalau kita minta terus, minta bantuan atau sesuatu kepada manusia, itu pasti manusia lama-lama marah. Allah enggak gitu. Nah, si Juha ini bingung. Iya caranya bahasa kitanya gitu ya. Ini orang tetangga biar nggak minta terus, nggak minta tolong, nggak minta macam-macam. Nah, ketemu dia, ide cemerlang gitu ya. Maka satu pagi-pagi udah datang tuh tetangganya. Juha, boleh pinjem keledaimu enggak? Kalau bahasa kita sekarang boleh pinjem motor enggak gitu ya. Bahasa kita sekarang. Kalau dulu keledai. Aku butuh mau pergilah ke suatu tempat. Si Juha, aduh nih orang pagi-pagi udah pinjem motor kalau bahasa kita gitu ya. Akhirnya si Juha bilang, keledainya dibawa anakku ke pasar tadi pagi. Dibawa ke pasar tadi pagi. Tetangganya akhirnya, oh ya udah. Baru dia selangkah dua langkah meninggalkan rumah Juha, tiba-tiba keledainya melenguh. Keledainya bersuara, terdengar. Wah, tetangganya berhenti. Balik lagi. Itu tadi ada suara keledai mau aku dengar. Apa kata si Juha? Kamu lebih percaya manusia atau lebih percaya keledai? Kamu lebih percaya manusia atau lebih percaya pada keledai? Kira-kira Pak Bu, kalau orang pinter dia akan bilang apa? Manusia dong. Kan gitu. Kalau saya lebih percaya hewan, berarti ini orang nggak pinter kan gitu.
tetangganya gengsi juga kalau dibilang orang bodoh kan. Bingung dia. Nah, dia bingung. Nah, akhirnya ya dia tetap pulang ya, nggak jadi. Karena daripada dia bilang saya lebih percaya keledai, wah ente berarti bodoh. Nah, ini pelajaran Juha ya, untuk memberi pelajaran kepada orang yang selalu minta bantuan kepada manusia. Nah, dan kata Nabi, ijhad ya fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Kamu juhudlah di dunia, Allah akan mencintai kamu. Kamu juhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Artinya, juhud itu kita tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Orang mau punya apa saja silahkan. Kita nggak iri, tidak ingin. Maka orang akan senang sama kita. Tapi kalau setiap orang punya apa, kita selalu ingin, wah itu nanti orang benci sama kita. Nah, itu manusia. Tapi kalau Allah senang, kita minta terus sama Allah Ta'ala. Itu sekalian. Justru kalau intarokta su'alahu Allahu yaghdab. Kalau kita meninggalkan memohon kepada Allah, Allah akan marah sama kita. Jelas ya? Jadi itu Pak, ya Pak Sis, kita justru disuruh terus apapun mintalah sama Allah. Apa saja. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Minta sama Allah, udah. Mau apa saja minta sama Allah. Karena Allah itu tak terbatas, diminta apa saja ya, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Bahkan justru Allah senang kalau hambanya terus mohon, minta sama Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Jangan hanya minta urusan dunia, tapi mintalah juga urusan kebaikan akhirat. Dalam Al-Quran ada tuh, ada orang-orang minta kebaikan dunia terus, akhirat nggak pernah minta. Itu, nah coba ya kita buka terakhir nih. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, nah, di dalam Al-Quran itu ada keterangan. Yang bawa HP ya silahkan dibuka. Dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 200 sampai ayat 202. Coba silahkan Bapak Ibu buka. Surah apa? Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Ada nggak yang mau jadi relawan baca nih ayat ini? Pak Epi, udah ketemu belum? Udah, Pak Sis udah ketemu? Saya baca ayatnya, jangan baca terjemahnya Pak ya? Ya, saya baca nih ayatnya 200 sampai 202. Terutama dari kalimat terakhir Pak ya, yang setelah wakop itu ayat 200-nya. Faminan nasi, ketemu nggak Pak Sis? 200 yang setelah wakaf pertama itu. Faminan nasi ketemu? Ya, itu ya mulai dari situ. Karena yang relevan dari situ. Faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya. Ya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, bacanya dan di antara manusia dari situ, Pak. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apa. Ya sampai situ kan? Ya. Ada orang dia minta kebaikan hanya urusan dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa kan? Iya. Jadi Bu, kalau ya Allah berikanlah saya mobil yang mewah, rumah yang megah, anak-anak yang pinter, rezeki yang luas, itu terus yang diminta. Orang kayak begitu itu di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena yang dia minta dunia terus. Begitu ya, artinya gitu kan Pak, Sis ya. Walaisa lahu fil akhirati min khalaq. Nah, lanjut Pak. Yang ayat berikutnya, ayat 201-nya. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka
Ah, Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Oke, terakhir ayat 202-nya. Mereka itulah yang boleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Nah, jadi kalau orang berdoa minta kebaikan dunia juga minta kebaikan akhirat, itu dapat bagian sesuai dengan apa yang mereka minta, yang mereka kerjakan, dan Allah itu Maha cepat perhitungannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, silahkan minta apapun kepada Allah, sesering apapun kepada Allah, karena doa disuruh, doa ibadah, Allah senang. Tapi ingat, waktu minta jangan hanya minta kebaikan dunia saja, gitu. Kebaikan dunia terus yang kita minta, ya, ingin dilapangkan rezeki, ingin dimudahkan pekerjaan, dimudahkan urusan, keluarga yang harmonis, ya, keamanan dunia dan seterusnya, itu yang kita minta. Tapi akhirat nggak pernah kita minta kebaikan akhirat. Orang kayak gitu nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Nah, maka diajarkan oleh Allah kalau minta itu kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Minta dilapangkan rezeki boleh. Minta supaya anak-anak kita soleh boleh. Minta supaya rezeki kita luas silahkan. Tapi jangan lupa minta juga, ya Allah, semoga Engkau masukkan hamba ke dalam sorgamu. Ya Allah, jagalah hamba dari siksa azab nerakamu. Itu juga harus diminta gitu. Jangan hanya minta kebaikan dunia. Itu pesan yang kita bisa simpulkan dari ayat berapa? 200 sampai ayat 202 dari surah Al-Baqarah. Jadi kalau minta semua diminta, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka bahasa ringkasnya tadi, doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Minimal baca itu. Setiap kali doa minimal baca itu supaya kita itu tadi, bahwa kita pun minta kebaikan akhirat. Sebelumnya kita minta dunia semua, akhirnya harus ditutup dengan doa ini. Gitu. Itu pentingnya doa sapu jagat itu. Maka kami itu selalu melazimkan kalau baca doa ini. Bahkan dalam sholat pun kami, dalam sujud atau dalam tasyahud akhir, kami selalu berusaha membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar kita tadi di dunia, di akhirat dapat. Sebelumnya mau minta apa? Boleh, gitu. Nah, dan para ulama membolehkan. Minta kebaikan dunia itu ibadah Bapak Ibu. Misalnya, ya Allah, saya dari dulu gak punya mobil, ya Rob, ya berikanlah kepada hamba mobil yang bagus. Boleh atau enggak? Ya boleh. Itu ibadah bukan? Ibadah. Ibadah lah. Itu ibadah. Gitu. Nah, apalagi keinginan-keinginan dunia. Kan banyak banget kita ya. Ya Allah, saya ingin punya investasi pekarangan tanah di mana-mana ya Rob. Nah, ya Allah, mudahkanlah kepada hamba supaya bisa beli tanah di mana-mana. Boleh atau tidak? Boleh. Ibadah bukan? Ibadah. Doa. Doa huwal ibadah. Tapi habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat tuh semua. Gitu. Jadi itu ya, sekalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Pak Warno misalnya mau berdoa nambahin, ya Allah, berikanlah kepada hamba istri dan anak-anak yang soleh, istri yang soleha, kalau bisa tambah ya Rob misalnya. Bisa. Itu boleh atau enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Itu boleh. Nah, tambah istri yang boleh. Itu karena itu kebaikan, ya. Nah itu. Dan itu ibadah. Tapi jangan lupa juga minta kebaikan akhirat. Jadi itu persis ya. Jadi doa persering, perbanyak doa, zikir, perbanyak zikir, baca Quran, perbanyak. Jadi jangan sampai ada yang tinggalkan. Ada kalanya kita berzikir, ada kalanya kita baca Quran, ada kalanya kita berdoa. Yaitu Allahu taala alam bishawab. Ibu-ibu ada yang tanya? Ya, silakan. Kalau kita tadarus tapi bacaan kita masih banyak salah. Ah. Karena kita belajar. Tapi yang benar itu nggak mau benerin karena jaga perasaan yang baca kali ya. Itu gimana menurut Bapak?
Yang ditanyakan bagaimana itu yang nggak mau benerinnya atau Kalau benar mungkin karena jaga perasaan yang baca atau Ah. enak. tersinggung ya. Oke, baik. Jadi terima kasih, Bu. Yang pertama, orang baca Al-Qur'an itu, Bu, ya, bisa atau enggak bisa dua-duanya berpahala. Ya. Al-mahiru, orang yang pintar baca Quran itu, wa huwa ma'akiramil bararah. Dia ada bersama para malaikat yang baik ya. Sementara orang yang yatata'ta'u itu baca Qur'annya belepotan. Ya. Falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Itu. Yang pertama pahala apa? Pahala usaha dia untuk membaca Al-Qur'an. Usahanya dia. Walaupun belepotan tapi dia berusaha untuk baca Quran kan. Itu dia dapat pahala karena usahanya. Yang kedua, nah setiap huruf yang dia baca itu juga berpahala. Jadi walaupun belepotan kita berusaha baca tetap dapat pahala. Nah, kalau pinter dia ada bersama malaikat al-kiramal yang mulia al-bararah, malaikat yang mulia yang baik di sisi Allah. Ya, nah maka kalau tadarus itu kan saling belajar. Dalam bahasa Arab kata tadarosa ya tadarosu itu artinya saling belajar, saling memperbaiki. Harusnya orang yang bisa itu memperbaiki. Jangan dibiarkan kalau ada temannya keliru membaca Al-Qur'an. Jangan dibiarkan, harus diperbaiki. Oh nggak enak ya, takut menyinggung, nggak usah, hilangkan perasaan itu. Terus bagi yang membaca, kalau dibenerin jangan marah, gitu. Maka orang yang belajar tadarus itu dia harus terbuka hatinya. Kalau toh memang kita bacanya keliru, maaf Bu, maaf Pak, itu bacanya nggak begitu, yang benar seperti ini. Ya kita harus legowo diperbaiki bacaan kita. Nah itu, buka hati, jangan kita, disalahin terus gitu ya. Nah itu nggak benar tuh, berarti dia bukan mau belajar tuh, kalau dia nggak mau dibenerin gitu. Ya, yang namanya tadarus itu kan saling belajar. Berarti kita siap diperbaiki dan siap juga memperbaiki kalau kita sudah benar. Begitu seharusnya. Ya. Jadi yang bisa Iya. Iya, kadang-kadang memang memperbaiki itu tidak gampang gitu. Apalagi sudah terbiasa ya. Tapi tetap yang memperbaiki harus berusaha memperbaiki. Bukan Bu tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin tapi alamin. Coba Bu. Ibu ulangi lagi. Belum pas Bu, coba ulangi lagi ya gitu sampai yang membaca salah itu benar gitu. Nanti baca lagi ketemu ain lagi, dibaca lagi, perbaiki lagi, terus begitu nggak ada masalah. Itu pahalanya lebih besar daripada dibiarkan baca terus padahal banyak yang keliru kan gitu. Jadi itu Bu. Ya, sulit tapi tetap dilakukan. Tidak. Jadi sami-sami Bu. Ya semoga Allah permudah kita semua untuk membaca ayat-ayat Allah Bu ya. Nah, semangat membaca ayat Al-Qur'an. Jadi itu. Ya saya tadi malam ketemu orang Bu. Saya ketemu orang. Dia itu umurnya baru 64 tahun. Tapi menurut pengakuannya sudah khatam Al-Qur'an 66 tahun. 66 kali. Usianya 64 tahun, dia sudah khatam Quran 66 kali. 66 kali. Nah, kami diundang ke rumahnya untuk diajak sharing gitu ya. Karena dia punya pemahaman yang aneh gitu ya. Saya diundang lah. Sampai jam 11 itu. Nah, lalu saya tanya, Bapak bisa baca Quran? Dia merasa belum baca Quran maksimal, tapi saya bisa katanya. Makanya saya sudah khatam 66 kali. Padahal usia saya baru 64 tahun. Berarti kalau seandainya setiap tahun khatam 1 kali, harusnya dia khatamnya berapa kali? 64 kan? Tapi mungkin nggak orang 1 tahun udah khatam Quran. Usia 1 tahun udah khatam Quran. Nggak mungkin kan? Apalagi dia mengaku saya baru rajin baca Quran itu sejak tahun 2003 sampai 2022. Berarti udah berapa tahun? 2003 sampai 2022.
Berapa Pak? Nah, dia mulai rajin baca Quran sejak tahun 2003. Tapi nggak pernah sholat jamaah kata dia. Saya sholat jamaahnya cuman Jumato kata dia. Dia ngaku gitu. Karena saya nggak boleh keluar sebelum dia punya pemahaman aneh gitu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya ke isinya bilang, Ibu tolong ambilin mushaf, Bu. Ambilin Quran. Coba baca Bapak baca Quran. Dibaca. Ya bisa, tapi geruta-gerutu gitu. Ya, belepotan bacanya, tapi beliau ngerasa bisa. Ya, Bapak saya bilang bisa. Tapi dari sisi tajwid itu amburadul gitu. Nah, itu. Maka Bapak harus belajar tahsin. Ya, udah bagus, Pak. Tapi saya bilang udah bagus. Bisa khotam 66 kali, itu luar biasa. Nah, tapi masalahnya dia nggak mau belajar, itu masalahnya. Dia belajar dari mana Bapak? Saya belajar dari YouTube katanya. Wah, kan? Belajarnya dari YouTube. Saya tanya siapa? Apa ustadz yang sering Bapak dengerin? Habib Pulan. Ah, ya. Itu. Jadi dapat ilmunya dari YouTube. Lalu dia punya kesimpulan yang aneh-aneh. Nah, dia bilang hidup itu cuma 7 katanya. Pitutur katanya, pitutur. Lalu dia jelaskan ini dan itu. Sampai akhirnya dia bilang surga itu ada 7. Wah, dari mana Bapak tahu surga ada 7? Yaitu hidayah yang saya dapat katanya. Lah, Bapak hidayah dapat hidayah itu dari mana? Saya pas baca Quran gitu, menemukan pengetahuan kata dia bahwa surga ada 7. Itu keliru saya bilang. Dalam hadis Nabi mengatakan innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkat. Lah kok Bapak bisa pemahaman punya 7? Dari mana? Yaitu hidayah. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, baca Quran sering-sering, tapi kalau belum bisa tahsin. Nah, sebenarnya di sini bisa juga tuh diadakan tahsin Quran kan, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belum lancar diajarin. Tahsin itu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau kita ini kan udah tingkat di atasnya ini ya. Kalau kita memahami itu udah di atas tahsin ya. Nah, ini Ibu ya. Tadi kalau ada di antara Bapak Ibu misalnya ada rutin tadarusan bersama-sama itu bagus Bu. Tapi tadi kalau bisa ada orang yang dia memang sudah bisa ya, sudah bagus bacaannya, ilmu tajwid dia udah ngerti. Saya ketika mendengar ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain sudah bisa memperbaiki. Nah, tahsin. Nah, maka terus ngaji seperti ini tingkat di atasnya, penting. Jadi Al-Quran itu ya selain dipelajari bagaimana cara membacanya, yang kedua rajin membacanya, yang ketiga memahaminya seperti ini, merenungkannya, memahaminya. Jadi itu Bu. Ya, saya kira itu ya. Jadi semoga kita tadi diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari ayat-ayatnya, baik mempelajari cara membacanya, termasuk ya dimudahkan untuk rajin membacanya dan dimudahkan untuk bisa memahaminya lewat majelis-majelis ilmu seperti ini diantaranya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Cukup ya? Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.